Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus dari Majelis Taklim MT Kota Baru Parahyangan, semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam limpah curah berkah, rahmat, ampunan, hidayah, serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para bunda semuanya dan ayahanda sekalian yang alhamdulillah atas izin Allah hari ini bisa berkumpul bersilaturahmi kembali di masjid yang insya Allah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima bukan hanya Ramadannya kita, bukan hanya puasanya kita, tapi juga tilawah Qur'annya kita, sedekahnya kita, dan segala kebaikan yang kita lakukan selama bulan Ramadan kita lewati dalam kesehatan yang afiat, kesehatan yang sempurna, dan semoga bisa menjadi sebuah kebaikan buat kita. Karena tujuan dari Ramadan adalah la'alakum tattaqun, menjadi hamba yang bertakwa. Salah satu ciri hamba yang bertakwa adalah mulai mengurangi ngomongin orang, mulai ngurangin ngejelek-jelekin orang, mulai ngurang-ngurangin untuk memfitnah orang, dan lain sebagainya, Bunda. Fokusnya hanya kepada Allah, fokusnya hanya ketaatan kepada Allah, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah, insya Allah hari ini temanya tentang apa? Hati-hati di jalan pulang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih rizki buat saya, terutama bisa lagi berkumpul di sini, Bunda, bermajelis bersama dengan para muslimah, salihin dan salihat yang insya Allah hakul yakin dalam husnuzon saya sedang menatap wajah-wajah indah ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah juga memberikan kesehatan afiat buat kita sehingga kita bisa berkumpul di sini. Bukan hanya sekedar Allah menggerakkan fisik kita, tapi juga menggerakkan hati kita untuk bermajelis di sini, Bunda. Setiap pekannya sambil kita mengisi waktu luang saat anak-anak kita mungkin sedang berangkat sekolah atau mungkin cucu kitanya sedang sekolah dan lain sebagainya. Daripada bengong-bengong di rumah, justru kita manfaatkan untuk duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi sebuah isyarat dari Allah bahwa nanti kita pun akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah yang memberikan janjinya, Bunda. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju taman-tamannya surganya Allah, yaitu majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu mudah, Bunda? Karena ketika kita melangkah dari rumah, demi Allah, saya berhusnuzon, bukan karena siapa ustadznya Bunda duduk di sini dengan istiqomah, tapi karena yakin bahwa saya butuh ilmu. Saya masih punten, masih bodoh, masih harus menambah kapasitas ilmu, masih harus memperbanyak amal soleh dan lain sebagainya. Jadi bukan karena ustadznya, tapi karena memang kesadaran kita butuh sama ilmu. Maka kata Rasulullah SAW,
saat langkah demi langkah yang kita lewati menuju masjid-masjid, menuju taman-taman surganya Allah, menuju majelis-majelis ilmunya Allah, maka alam semesta mendoakan dan memintakan ampun kepada kita, Bunda. Ikan-ikan, ini kan ada ikan ya, Masya Allah, bukan sebuah kebetulan, itu mendoakan kebaikan untuk kita. Dimintakan kepada Allah apa? Pengampunan atas dosa kita, kesalahan yang kita lakukan. Bahkan kaki kanan dan kaki kiri setiap langkahnya menuju rumahnya Allah itu berbeda, Bunda. Yang satu dimintakan ampun kepada Allah, yang satu menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kurang baik apa gitu Allah sama kita. Cuman kadang tanpa kita sadar, kadang nggak di sini Bunda. Kadang tanpa kita sadar kita mau datang ke majelis ilmu itu ngelihat ustadznya dulu. Betul kan? Di luar bukan di sini loh. Ya kan kebanyakan begitu. Berarti ada yang salah nggak sama niatnya? Makanya wajar kalau sekian puluh kali kita duduk di majelis ilmu, sekian ratus kali kita duduk di majelis ilmu, ada nggak ilmu yang nempel? Itu namanya nggak berkah. Tahu arti berkah? Ziyadatul khair. Maksudnya gimana sih? Kok saya kan sering, atau teman saya Ustadz, atau ada seorang ibu Ustadz, Masya Allah, beringkad dia, ngejar majelis ilmu. Tapi ketika diperhatikan hanya ustadz-ustadz tertentu aja. Iya kan? Yang didatangi hanya ustadz-ustadz tertentu saja. Tapi Ustadz Masya Allah, mulutnya itu kayak nggak pernah disekolahin. Kan gitu? Mulutnya kayak nggak pernah disekolahin. Perbuatannya, kalau secara pakaian Ustadz, syar'i. Tapi ternyata mulutnya nggak syariah. Maksudnya suka ngomongin orang, jelek-jelekin orang, masih suka fitnah orang, ngeremehin orang, ngerendahin orang. Oh, orang-orang yang seperti itu Bunda, itu ilmunya yang nggak berkah. Ilmunya baru sebatas jadi pengetahuan. Ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kenapa saya bilang sebagai pengetahuan baru sebatas nyangkol di catatan doang. Belum nyangkut ke dalam hati kita. Apa kaitannya dengan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan? Ilmu bertambah, maka bertambah pula ketaatannya kepada Allah. Ilmu bertambah, maka bertambah pula lah rasa takutnya kepada Allah. Punten Bunda. Ini untuk semua kalangan, bukan hanya orang awam. Orang yang dapat titel ustadz dan ustazah sekalipun, kan disebut orang berilmu ya. Itu bukan tentang seberapa banyak hafalan Quran dan hafalan hadisnya. Demi Allah, bukan. Yang namanya ilmu itu adalah yang membuat dirinya saat ilmu bertambah, maka bertambah pula lah ketakutan dan rasa takutnya kepada Allah. Maka harus hati-hati juga Bunda ketika kita berjalan di majelis ilmu. Ketika kita juga memilih guru, harus selektif ya. Karena kita tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan kita. Jadi kalau kata guru saya begini Bunda. Seorang yang mengemban tugas dakwah itu punya 4 kriteria terhadap jamaahnya. Yang pertama, orang itu melihat dari penampilannya, pakaiannya, casingnya Bunda. Cantik, ganteng, pakaiannya rapi, wangi dan lain sebagainya. Orang tertarik, ya, pengen datang ke majelis ilmunya. Itu tahap yang paling rendah Bunda. Tahap yang kedua, setelah ngelihat penampilannya, maka lihat penyampaiannya. Oh, lucu, bodor. Oh, punten, ya lucu, ya mesum. Ada kan begitu? Nah itu pada tahapan yang kedua, masih di bawah Bunda. Masih di bawah. Pada penyampaiannya, komunikasinya bagus, ya kan? Penyampaiannya enak, ilmunya luas dan lain sebagainya. Tahap yang ketiga, itu pada ilmunya. Yang pertama penampilan, kedua penyampaian, ketiga adalah ilmunya. Kita bisa cek, nih ustadz atau ustazah ilmunya itu aja apa enggak, yang cuman diulang dan enggak ada perluasan sama sekali, sehingga kita enggak naik kelas sama sekali Bunda. Ya,
Ini yang ngangguk-ngangguk kayaknya sambil scanning ini. Ngerasa mungkin ya. Nah itu baru tahap ketiga Bunda. Jadi kayaknya kita ngerasa, saya tuh kayaknya sering banget duduk di majelis ilmu sama si Ustadz Fulan atau Ustazah Fulana. Tapi kok kayaknya iman saya stagnan. Nah berarti Bunda harus menambah jumlah gurunya. Sehingga ilmunya semakin luas Bunda. Dan harus hati-hati dengan seorang guru yang mengatakan ngapain ngaji sama sono. Lulusan mana dia. Dan lain sebagainya. Ngajinya di sini aja. Hati-hati Bunda. Sombong bukan? Tahu arti sombong apa? 2. Meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Itu sifat yang kadang suka maaf oleh kami, para ustadz dan ustazah, ternyata nyangkut di hati kami Bunda. Nyangkut di hati kami. Ngerasa bahwa kita paling baik, paling benar. Saya lagi ngisi seperti ini Bunda. Allah nggak ngelihat fisik saya Bunda. Allah tuh ngelihat hati saya. Apa yang saya sampaikan ini betulkah keluarnya dari hati saya atau jangan ketika saya nyampein sesuatu saya ngerasa bahwa saya paling baik, paling benar dan lain sebagainya. Allah ngelihat itu Bunda. Allah mengatakan di surat An-Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bima nitaqa. Apa kata Allah? Wahai kalian yang sudah duduk di majelis ilmu, yang rutin ke masjid, yang gabung di majelis taklim, yang punya hafalan Quran, yang sedang belajar hadis, yang katanya sudah hijrah, hei kalian semua, yang sudah menutup pakaiannya dengan pakaian syar'i, yang dulu panggilannya lu gue, sekarang aneh ente. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan ngerasa sok suci, sok paling berilmu, sok paling soleh dan soleha. Kenapa? Huwa, dia, a'lam. Dialah Allah yang maha mengetahui. Bimani taqo. Siapa yang paling bertakwa di antara kalian? Jadi standarnya Bunda, punten, bukan casing. Tadi ingat, penampilan itu hanya tahapan paling bawah. Maka tahapan keempat adalah ruh. Atau inilah ketakwaan dari seorang ustadz dan ustazah. Itu Bunda. Jadi kadang ada gitu kita nyimak guru-guru kita ya. Yang Masya Allah istiqomah, hanif dalam ilmu dan amalnya. Satu kalimat itu selalu terngiang. Nah itulah nasihat-nasihat yang disampaikan dengan ruh. Nasihat-nasihat yang memang beliau sendiri sudah mengamalkan Bunda. Jadi bukan jarkoni. Bisa ngajar tapi nggak bisa ngelakonin. Jadi itu kenapa saya kadang suka bilang di akhir kajian, tolong doakan kami. Doakan saya, doakan kami. Karena apa Bunda? Demi Allah, orang yang dilihat sama Bunda di depan ini, kami yang duduk di depan ini setiap pekannya, itu ujiannya lebih besar daripada ujian Bunda. Keterkenalan, popularitas, ya. Nanti ujung-ujungnya punten, nominal dan angka. Ya, itu nggak jauh-jauh ke situ Bunda. Kalau 2 hal ini udah muncul, nanti yang ketiga, apa? Perempuan-perempuan pada datang. Betul kan Bunda? Iya. Akhirnya apa? Berinteraksi secara bebas, sering chattingan, sering WhatsAppan, teteleponan di belakang istri sah yang halal. Dengan dalih bahwa saya mampu untuk poligami. Pret. Gak begitu caranya. Iya kan Bunda? Karena banyak yang terjadi adalah apa? Nawaitunya pengen menyelamatkan janda tapi malah menjandakan istri sendiri. Itu kan banyak yang terjadi begitu Bu. Nggak ada di Bandung, di luaran sana Bunda. Jadi semoga 4 kriteria ini itu bisa jadi sebuah ilmu buat Bunda ketika mencari guru di luaran sana. Karena itu yang selalu jadi pedoman saya selama ini dan sampai detik ini ketika saya belajar Bunda. Dan alhamdulillah Masya Allah, saya punya guru-guru yang secara kualitas hati itu luar biasa Bunda. Secara kualitas ilmu saya nggak bisa menceritakan. Secara kualitas amal apalagi. Dan inilah yang coba kita usahakan, ikhtiarkan pada hari ini, agar kita bisa berhati-hati ketika kita menapaki jalan menuju pulangnya kita. Kemana Bunda? Kemana pulangnya Bunda? Yakin? Udah punya bekal belum? Ngapain aja selama hidup? Hah? Iya kan?
Coba kemarin, Cung yang mudik. Cung yang mudik. Enggak mudik. Yang mudik aja ngacung, Bunda. Punten. Yang mudik ngacung. Saya mau tanya, persiapan bekalnya berapa bulan, Bunda? Bisa jadi nih, kan baru kemarin mudik ya. Untuk mudik tahun depan kita udah nabung dari sekarang. Betul kan? Itu mudik urusan dunia, Bunda. Gimana mudik nanti ke akhirat? Kan mudik ke akhirat kan tempatnya ada 2. Iya kan? Kemana? Surga dan masuk surga jalannya ada 3 caranya, Bunda. Masuk surga jalannya ada 3. Jalan yang pertama, masuk surga tanpa hisab. Jalan yang pertama, bismillah. Masuk surga tanpa hisab. Itu yang pertama. Yang kedua, saya jabarin dulu. Yang tanpa hisab ini siapa? Para syuhada, nabi dan rasul. Nah, syuhada ini kalau dikategorikan, Bunda, para ibu-ibu yang maaf mungkin pernah dengar ibu yang melahirkan anaknya selamat tapi ibunya meninggal. Nah, itu syahid, Bunda. Meninggal tenggelam itu syahid. Meninggal dibunuh dalam perjalanan menuju jihadnya. Kayak para suami mau pergi kerja, nawaitunya untuk mencari nafkah yang halal, dijaga sehalal mungkin, ternyata maaf banget, mungkin pernah dengar cerita di jalan kecelakaan terus meninggal. Itu syahid, Bunda. Itu syahid dan lain sebagainya. Itu mereka masuk surganya tanpa hisab. Yang kedua, masuk surga dengan hisab, tapi amal solehnya lebih banyak. Jadi dihitung, ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah, tapi apa? Amal solehnya lebih banyak daripada amal salahnya, sehingga dia dipersilahkan dan dipermudah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua dengan hisab. Cuman amal solehnya lebih banyak. Nah, yang ketiga, dia berhak masuk surganya Allah, tapi dicuci dulu ke dalam neraka, direndam. Baju kotor kan direndam dulu, Bunda ya? Iya enggak? Ini baju putih nih ya. Baju putih, ya, pakai motor. Habis hujan. Kelihatan enggak ada noda-noda coklatnya? Itu aja kita harus ngebersihinnya pakai Citroen, Baiklin, dan lain sebagainya ya, Bunda ya. Itu baju putih, Bunda. Itu noda kecil, kebayang kalau lagi naik motor, ngelewatin becekan, kecipratan, basah separuh baju, kotornya. Kotor semua, Bunda. Saya mau tanya, itu ngerendamnya lama apa sebentar? Nah, gimana dosa kita? Iya kan, Bunda? Ustadz nakut-nakutin, bukan, ini ngajak berpikir. Ini namanya ngajak berpikir. 300 lebih kata la'allakum yatafakkarun liulil albab itu ada di dalam Al-Quran, Bunda. Dan di dalam Al-Quran orang-orang yang berpikir itulah mereka yang minta keselamatan kepada Allah. Contohnya Quran surat ketiga ayat 190-191. Contoh paling gampang. Quran surat ketiga ayat 190 sampai 191. Apa kata Allah? Allah menyampaikan, tidaklah sia-sia dalam penciptaan langit dan bumi, dipergilirkannya siang dan malam untuk orang-orang yang berfikir. Orang-orang yang berzikir. Siapa? Mereka yang mengingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk ataupun rebahan. Ayat 191-nya. Rabbana ma khalaqta haza batilan. Gak ada yang sia-sia semuanya ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau, fakina azabannar. Dan aku sudah merenungkan semua ciptaan engkau, dan engkau sungguh zat yang maha suci dan tidak ada celah sedikit pun. Maka aku berlindung kepadamu, tolong jaga aku, fakina azabannar, dari siksa api neraka. Itu, Bunda, itu berpikir. Jadi ketika ada pertanyaan, Bu, kita masih layak nggak masuk ke dalam surga? Itu bukan nakut-nakutin, Bunda. Tapi kita belajar untuk introspeksi di diri. Coba, kalau lagi ngambek sama suami, yang kelihatan itu kesalahan suami di mata kita,
atau kesalahan kita, Bunda? Betul kan? Kemarin, Bunda, ada yang cerita begini. Suaminya lebih memilih ibunya daripada dia sebagai istrinya. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Kata dia. Kata dia bilang begitu. Terus saya bilang, renggangnya hubungan suami istri itu isyarat dari Allah bahwa hubungan kita dengan Allah itu pun lagi renggang, Bunda. Itu kuncinya. Iya Ustadz, tapi apa yang harus saya lakukan? Oke, sudah nanya belum sama Allah? Sudah ngadu belum sama Allah? Udah curhat belum sama Allah? Apa jawaban dari Allah? Bisa nggak kita sabar nunggu datangnya jawaban itu? Udah Ustadz, saya minggu yang lalu istiharoh. Baru sekali istiharoh, ternyata ibu mertua saya mencaci maki saya di depan suami saya. Saya sakit hati Ustadz dan lain sebagainya. Saya ngebatin dalam hati saya, Bunda. Ini ada masalah sama mental health-nya. Kesehatan mentalnya. Saya bilang, sebagai seorang istri, saya berhusnuzon, Mbak itu nggak ada kekurangannya sama sekali kecuali satu hal. Kurang sabar dalam mendekatkan diri kepada Allah, kurang sabar dalam memperbanyak doa kepada Allah, kurang sabar dalam menanti dan menunggu jawaban dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Karena apa? Jawaban dari Allah itu cuma 2, Bunda. Dari permasalahan rumah tangga kita. Apa? Yang pertama, Allah perbaiki suami kita menjadi suami yang salih. Atau yang kedua, Allah ganti dengan sosok yang lain yang lebih baik lagi. Nggak ada yang lain, Bunda. Betul kan? Cuman 2 itu. Cuman rata-rata dari kita nggak sabar. Yang disampaikan sama dia tentang kejelekan suami dan mertuanya. Ini yang kadang saya nggak suka. Kenapa? Makanya kadang saya suka nulis di beberapa tempat nomor handphone saya, Bunda. Ketika sesi tanya jawabnya nggak cukup waktunya. Saya tulis nomor handphone saya. Bunda, ayahanda sekalian, ini nomor handphone saya. Nomor pribadi saya dari tahun 2009 sampai detik ini belum pernah berubah. Dan nomor saya cuma 1 itu. Boleh nanya tapi nggak boleh curhat. Ada yang nanya habis itu? Nggak ada. Jarang maksudnya. Jarang, Bunda. Ya paling 1-2 yang nanya. Kenapa? Karena kebanyakan bukan nanya, Bunda, tapi curhat. Cari pembenaran dari apa yang dia sampaikan tentang kesedihan, tentang rasa kecewa dan lain sebagainya. Nah, semoga nanti hari ini kita bisa memecahkan itu, Bunda. Sehingga itu bisa menjadi bekal kita untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dan layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, tolong jujur. Jawab iya atau enggak. Kalau kita ngelihat badan kita, amaliah kita yang sedikit ini, layak atau enggak kita masuk ke dalam surganya Allah, benar? Layak atau enggak? Ya rahmatullah. Belum layak kan? Sekarang pertanyaan kedua, ngapain aja selama hidup? Nanti dipecahin ya satu-satu ya. Oke. Sekarang gini, kita flashback dulu. Ya. Flashback tentang apa? Tugas manusia. Nanti kalau udah ketahuan tugas manusia, kita harus tahu yang namanya musuh manusia. Iya Bunda, harus tahu. Sekarang gini, ada yang pulangnya kemarin ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur, mudiknya ada lewat tol Cipali. Ada nggak? Nggak ada. Oke. Setelah Pekalongan sampai menjelang Kota Batang, itu jalur Cipali yang ke arah ke sono, sebelah kirinya Bunda, itu banyak yang lobang, banyak yang rusak. Ada beberapa yang ngangguk, berarti tahu. Setelah Pekalongan sampai menjelang kota Kabupaten Batang, ya sebelum Semarang, itu jalur sebelah kirinya rusak banyak. Nah sekarang, kalau tahu jalannya rusak begitu, pasti kita menghindar, cari jalur yang halus dan bagus. Kenapa? Kalau dipaksa masuk lubang, resiko mobil kita rusak dan paling maksimal terjadi kecelakaan. Berarti kita paham dengan situasi dan
kondisi. Nah, sekarang tentang tugas manusia ada dua. Kita tahu yang pertama tugasnya adalah ibadah. Betul? Dalilnya Quran 51 ayatnya 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang pertama. Buat apa? Beribadah. Semua amal soleh punya nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas yang kedua yaitu menjadi wakil Allah. Untuk apa? Merawat bumi. Dalilnya Quran surat kedua ayatnya ayat ke-30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menjadi wakilnya Allah. Sederhananya gini Bunda. Yang pertama itu hablum minallah. Yang kedua hablum minannas. Kan cuma dua itu doang kan? Ya. Yang pertama itu hablum minallah. Dalilnya Quran surat ke-51 Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah. Apa ibadahnya? Banyak. Nanti saya jelaskan beberapa. Untuk laki-laki dan perempuan. Karena enaknya Bunda, ngaji Quran ya. Itu kita bisa tahu tugas laki-laki, tugas perempuan. Saat dia masih sendiri ada tugasnya. Saat dia menjadi seorang suami ada kewajibannya. Saat dia menjadi seorang ayah ada kewajibannya. Dan saat dia berinteraksi secara sosial ada. Bagaimana harus bersikap, ya kan? Ketika disakiti, ya kan? Ketika dizolimi, harus memaafkan atau ada kesempatan untuk membalas dan lain sebagainya. Kalau ngaji Quran ketemu semuanya Bunda. Makanya saya nanya tadi kan, ngapain aja selama hidup? Ada yang lebih dari satu kali kemarin Ramadan khatam? Ada? Ini bukan buat riak-riaan, bukan. Saya cuma pengen bertanya. Dan Nabi melakukan hal ini Bunda. Nabi SAW setiap habis sholat, ya. Sholatnya biasa dikerjakan ketika sholat Aisyah. Nabi selalu balik badan. Itu kenapa imam disunahkan setelah salam, balik ke arah makmum. Kalau Nabi dulu, apa yang dilakukan oleh Nabi? Bertanya kepada para sahabat, siapa hari ini yang sudah bersedekah? Siapa hari ini yang sudah menyelenggarakan jenazah? Siapa yang hari ini sudah membebaskan budak? Siapa yang hari ini sudah menengok saudaranya yang sedang sakit dan lain sebagainya? Itu boleh. Yang nggak boleh itu adalah ketika kita ngacung, oh gue paling keren dong. Itu yang nggak boleh Bunda. Makanya ketika mengatakan saya, jaga hatinya. Jaga niatnya. Biar nilai ibadahnya nggak berkurang sama sekali. Jadi tugas pertama manusia itu hablum minallah. Yang kedua hablum minan nas. Ibadahnya saya nggak perlu menjelaskan secara detail, tapi nanti saya klasifikasikan untuk laki-laki dan perempuan. Semoga ini bisa menjadi bekal agar kita semakin hati-hati ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus hati-hati? Kita itu punya musuh Bunda. Kita punya musuh. Musuhnya kita adalah setan. Karena setan itu pernah benar-benar dihardik oleh Allah. Betul-betul hidupnya celaka. Betul-betul dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena nggak mau taat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya sederhana. Kita sebagai manusia, makhluk bumi atau bukan? Saya mau tanya. Manusia itu makhluk bumi bukan Bunda? Ayo. Jawab dong. Manusia makhluk bumi bukan? Hah? Bukan. Manusia itu makhluk surga. Di mana ayah kita diciptakan dulu? Nabiullah Adam alaihissalam dan Sayyidatina Hawa. Jannah. Nah, ulama berbeda pendapat tentang jannah ini. Apakah surga yang memang sudah disiapkan oleh Allah yang dijanjikan untuk kita, atau memang Allah membangunkan sebuah bangunan yang disebut dengan jannah, taman surga, yang disitulah Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa diciptakan, hidup, dan kemudian dengan izin Allah diturunkan ke bumi. Kenapa kalau sekarang kita ada di bumi? Karena kita punya tugas, yang namanya tugas menetap atau enggak. Tadi saya ngobrol sama salah satu bunda panitia sebelum tinggal di KBP, katanya beliau tinggal di Batam. Yang namanya tugas itu nggak ada yang menetap Bunda. Pasti bakal
pulang, suami dinas di luar kota. Emang mau suaminya menetap di sana? Tiba-tiba punten nikah lagi gitu kan? Kan nggak mau kan? Yang namanya tugas itu pasti akan ada masa selesainya. Kalau Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf, ya, ayatnya antara ayat 20 sampai 27. Itu kan kisah secara lengkap ketika Nabiullah Adam alaihi salam dengan Sayyidatina Hawa diturunkan ke bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, sampai waktu yang telah ditetapkan. Namanya ajal. Ngajinya apa Bunda selama ini? Iya kan? Namanya ajal. Maka saat itulah kita pulang kepada Allah. Pulang ke tempat aslinya kita. Cuman selama dikasih tugas sama Allah, amanah atau enggak, itu nanti dikasih penilaian sama Allah. Betul kan? Kalau amanah, maka masuk surganya tanpa hisab. Tapi kalau enggak amanah, amal solehnya sedikit, tapi mimpinya pengen masuk surga. Enggak salah. Selama dia punya iman, pasti diselamatkan nanti oleh Allah. Tapi jadi kloter yang paling terakhir masuk surganya Allah. Kenapa? Nabi memberikan jaminannya begini Bunda. Seluruh umatku akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi itu kan setiap saat selalu sujud kepada Allah, minta kepada Allah untuk menyelamatkan umatnya. Betul? Iya kan? Umat yang di mana? Di dalam neraka. Sampai yang terakhir yang diminta oleh Nabi SAW kepada Allah adalah umatku yang di dalam hatinya ada keimanan sebesar biji zarah, ya, itu diangkat. Kemudian apa lagi? Yang paling dan paling terakhir adalah umat Nabi SAW yang dia punya iman tapi nggak punya amal soleh. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada. Kita rajin di majelis ilmu, rajin sholat, rajin puasa, tapi nggak bisa ngejaga lisan dan mulut kita. Punya bekal amal soleh kan kita Bunda ya? Bekalnya puasa, bekalnya sedekah, bekalnya duduk di majelis ilmu. Tapi karena kita nyakitin hati orang lain, amal soleh kita dipindahin ke orang yang sudah kita sakitin. Pertanyaannya, kita masih punya bekal? Enggak, tapi kita punya iman. Maka dicucilah kita dulu di dalam nerakanya Allah sampai waktu tertentu, terserah Allah. Ingat, 1 hari di akhirat, 1000 hari di bumi. 1000 hari di bumi Bunda. 1 hari di akhirat, 1000 tahun di bumi. Tadi saya bilangnya 1000 hari ya. Mohon maaf salah. 1000 tahun di bumi. Lama apa sebentar Bunda? Lama banget. Jadi itu kenapa orang yang terakhir diselamatkan oleh Rasulullah adalah orang yang punya iman tapi nggak punya amal soleh. Atau maaf, dia laki-laki hobinya adalah minum minuman keras, berzina dan lain sebagainya. Tapi dia nggak pernah berbuat syirik Pak. Dia tetap mengerjakan sholat. Kapan sholatnya? Setahun 2 kali. Salat Idul Fitri dan Idul Adha. Masih mending. Artinya apa? Dia tidak mengingkari bahwa Allah adalah Tuhannya. Allah adalah Robnya. Dia masih punya iman. Dia nggak pergi ke dukun. Dia nggak berbuat syirik dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Orang-orang yang seperti ini yang diselamatkan bagian akhir dari nerakanya Allah. Dan disimpannya di pelataran surganya Allah Bunda. Bukan masuk ke dalam. Bukan masuk ke dalam. Di pelataran surganya Allah ada yang menyampaikan ulama bahwa keindahannya 50 kali lebih indah dari tempat yang paling indah yang ada di bumi. Bisa ngebayangin tempat paling indah di bumi di mana? Masjid Al-Jabar mah belum ada apa-apanya Bunda. Iya kan? Kemana? Swiss. Apalagi New Zealand dan lain sebagainya. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan pelataran dari surga. Kan ada pelataran Borobudur, ada pelataran Bromo Hotel. Cottage gitu Bunda. Itu kan kita ngelihat langsung ke Borobudur, lihat langsung ke Gunung Bromo yang sangat indah. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan pelataran surganya Allah Subhanahu wa taala. Tanya ke diri kita.
kita layaknya masuk di pelataran atau ke dalam? Saya mau tanya Bunda, kalau saya datang ke rumah Bunda, bertamu kepada para suami, udah sampai di teras rumah. Kalau udah sampai di teras rumah kan tinggal masuk, betul? Tapi mereka-mereka yang tempatnya di pelataran surga ini nggak mau masuk ke dalam surga Bunda. Kenapa? Karena sudah ngerasa cukup dengan keindahan yang ada di dalam pelataran surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bayangin kayak pelataran masjid. Surganya Allah luasnya langit dan bumi Bunda. Nah, sekarang kenapa saya menyampaikan tentang musuh manusia? Karena ayah kita itu tergelincir dengan tipu daya makhluk imut-imut yang namanya Ada dalilnya, ada Quran surat ke-6 ayat 112. Kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surat ke-6 ayat 112 itu bahwa para nabi akan dihadirkan musuh dari golongan setan yang berbentuk manusia dan setan yang berbentuk jin. Kita harus tahu Bunda, setan dari golongan manusia dan setan dari golongan jin. Nggak ada yang lainnya. Setan dari golongan jin. Kayak gimana Ustadz? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Suka membisikkan rasa gelisah yang berlebihan, rasa takut yang berlebihan, ya kan? Baper yang berlebihan, suuzon sama orang, ya kan? Dan lain sebagainya. Itu kerjaannya jin Bunda. Yang paling bahaya adalah setan dari golongan manusia. Contoh, kita perempuan Bunda, mau curhat sama bestie kita, datang ke rumahnya tuh, sis, apal tuh gitu. Kan kita cerita ya, cerita tentang masalah dan lain sebagainya. Bu, dah emang gitu eta mah. Gitu. Dia ngomporin. Karena setan kerjanya tukang kompor. Tapi ini setannya dalam bentuk manusia Bunda. Itu lebih bahaya. Karena apa? Kalau setan dari golongan jin, dia nggak bisa nyentuh kita. Nggak bisa nyentuh kita. Dia hanya membisikkan. Dan itu yang disampaikan oleh Allah. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Dan setan akan hilang ketika kita bilang a'udzubillahi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hilang dia. Nah kalau ternyata setannya dalam bentuk manusia, ta'awudz nggak bakalan kabur. Yang ada dia malah marah. Ay maneh gitu kan. Kamu nganggap saya setan gitu. Kan gitu Bunda. Iya. Dan itu bahaya Bunda. Dan kita harus tahu bahwa dua hal ini akan menggelincirkan kita dalam kesalahan dan kemaksiatan. Coba, mana yang lebih sering? Kita dibisikin oleh setan atau dibisikin manusianya setan? Ya karena kita temenan sama mereka. Berarti kita temennya mereka. Sama berarti kan? Saudaraan. Iya nggak Bunda? Tapi kita nggak mau mengakui itu. Betul kan? Dan kita kadang suka dibilang marah. Nah ini bisa jadi nasihat para suami Bunda. Aisyah, cemburunya Aisyah Pak. Aisyah itu cemburunya luar biasa. Cuman hebatnya Nabi SAW, ketika Aisyah cemburu, ketika Aisyahnya tantrum, ketika Aisyahnya ngambek, ketika Aisyahnya lagi moodnya nggak bagus, ketika Aisyahnya itu lagi naik turun emosinya, Nabi SAW nggak pernah merendahkan istri tercintanya di hadapan laki-laki manapun. Kan kalau kita para suami rata-rata ketika ngelihat istri nyebelin nggak di mana pasang muka galak dan bahkan nggak pandang bulu ada di mana atau di mana, marah ya marah. Kalau Nabi SAW, Aisyah tahu kisahnya ini populer kan? Menumpahkan makanan di hadapan para sahabat. Apa jawabannya Nabi? Nabi sambil tersenyum mengatakan, ibunda kalian sedang cemburu. Itu bukan cuma cerita buat para perempuan bahwa, tuh lihat Aisyah aja pencemburu. Bukan begitu Bunda. Kalau belajar sirah, ada Kang Abe ya, ada fikih sirah namanya. Kita ngambil hikmah dan pelajaran dari sejarahnya Nabi.
Nah, kaitannya dengan kisah ini ada kecemburuan Aisyah yang lain. Ada satu ketika Nabi SAW malam hari keluar rumah untuk mendatangi makam Baqi. Cuman Aisyah dibisikkan sama jin, setan dari golongan jin. Apa yang muncul? Aisyah takut luar biasa kalau suaminya nggak pulang lagi ke rumahnya, tapi pulang ke rumah istrinya yang lain. Akhirnya apa? Aisyah keluar rumah, mengikuti Nabi sampai Baqi. Posisinya malam hari, nggak ada orang sama sekali. Nabi tahu Aisyah mengikutinya. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Kata Nabi SAW kepada Aisyah, setan di dalam tubuhmu sedang hadir ya. Setan di dalam tubuhmu sedang hadir. Jangan sakit hati bunda. Jangan marah. Karena apa? Secara fitrahnya kita, laki-laki perempuan itu baik. Kenapa tiba-tiba kita berpikiran macam-macam, suuzon, ya kan? Dan lain sebagainya. Itu kita sedang ditemenin sama setan, dia bisik-bisik sama kita. Akhirnya apa? Prasangka kita kemana-mana, pikirannya ngawur, ngelantur kemana-mana, betul kan? Itu setan bunda. Maka saat itu kita istighfar. Kan susah kan istighfar kalau lagi begitu? Iya orang kita jadi teman setan seneng. Iya kan? Tapi begitu istighfar, tenang nggak? Tenang nggak saat itu? Tenang bunda. Kenapa? Karena setannya sudah pergi. Apa hikmahnya dari dua kisah yang berbeda tadi? Sebagai seorang suami pak, kalau mau menasehati istrinya yang sedang marah, sedang nggak bagus emosinya, ya, sedang tantrum dia, maka belajarlah untuk menasehati istri bukan di tempat yang umum. Tapi secara personal hanya berdua dengan istri saja. Itu Pak, pelajarannya. Kenapa? Karena memang setan dari golongan jin itu memang membisikkan. Membisikannya kepada istri untuk apa? Untuk bertingkah seperti anak kecil. Betul nggak Bunda? Coba deh lihat-lihat diri kita. Kalau lagi ngambek, ya, karena lucunya para istri itu Pak, dia yang salah, dia yang ngambek Pak. Betul nggak Bunda? Punya anak perempuan nggak sekarang? Punya. Lihat tingkah laku anak perempuan kita sama bapaknya. Mirip nggak sama kita dulu? Mirip nggak Bunda? Mirip nggak sama kita sama bapak kita dulu? Karena rata-rata begitu Pak. Perempuan secara fitrah akan melakukan hal seperti itu ketika dia betul-betul nyaman. Betul kan Bunda? Nyaman kan sama suami? Ya walaupun nyebelin ya suami ya. Tapi kan tetap ngambeknya kita, sifat kekanak-kanakan kita keluar kan? Uniknya perempuan itu Pak. Lagi seneng kayak anak kecil, lagi ngambek kayak anak kecil. Sambil coba renungkan diri sendiri dulu Bunda. Ini secara fitrah loh. Perempuan itu Pak, kalau lagi seneng kayak anak kecil, kalau lagi ngambek kayak anak kecil juga. Maksudnya gimana Ustadz, kok lagi seneng kayak anak kecil? Iya, dia hatinya, seorang perempuan nih, hatinya lagi bahagia, dia akan bermanja sama suaminya. Ngusel-ngusel, masuk ke keleknya dan lain sebagainya benar. Itu perempuan. Tapi kalau lagi ngambek, persis juga kayak anak kecil. Nutup pintu, dibanting. Jalannya padahal dia nggak gemuk-gemuk amat, tapi suara di rumah itu buk, 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 buk. Ya kan Bunda? Gelas sama piring ketika dicuci diadu. Kenapa? Sedang cari perhatian. Anak kecil begitu nggak? Iya Bunda, sama. Itu kenapa kalau kita nggak paham dengan hal seperti itu, maka kita sedang menjadi setannya manusianya setan. Kenapa? Lebih cenderung kepada emosi, amarah dan lain sebagainya. Itu kenapa saya memunculkan tentang musuh yang betul-betul nyata bagi kita yang namanya setan. Nah setan ini ada dua kategorinya. Setan dalam golongan manusia dan setan dalam golongan jin. Setan dalam golongan jin hanya membisikkan keburukan-keburukan yang harus kita lakukan. Tapi yang lebih parah adalah setan dari golongan manusia. Inilah yang pada akhirnya membuat sebuah rumah tangga hancur berantakan semuanya. Karena apa? Suaminya
Nggak sabar. Nggak sabar dalam hal ketika menyikapi istrinya yang cerewet, bawelnya luar biasa, Pak. Kalau istri cerewet itu ada dua. Apa aja? Yang pertama, dia lagi pengen curhat. Yang kedua, dia lagi seneng. Yang bahaya kalau istri diem, Pak. Iya kan Bunda? Lagi nggak suka dan lagi marah sama suami. Kita pakai nanya lagi. Kamu kenapa diem? Iya kan Bunda? Bener kan? Suami kan begitu rata-rata kan? Ma, kenapa diem? Ya kan gitu. Kenapa? Suami nggak peka. Itu kenapa Bunda saya nggak suka sama laki-laki. Iya, istri saya kan perempuan. Itu lucunya kita. Kalau kita belajar dan memahami bahwa istri saya itu sedang tidak baik-baik saja. Ya. Kenapa? Karena dia sedang dibisikin oleh setan. Maka saya harus menjadi seseorang yang dalam kondisi hati yang tenang untuk menghadapinya. Gak perlu nanya ada apa, ajak keluar, kalau enggak minimal dipeluk. Kenapa? Untuk menghilangkan rasa gak enak di dalam badan seorang perempuan. Betul kan Bunda? Ketika sudah seperti itu dia akan cerita Pak dengan sendirinya. Ini tips Pak, bukan tentang sudah seberapa lama kita berumah tangga, bukan. Tapi Nabi mengajarkan tentang bagaimana memuliakan perempuan di dalam rumah sebagai bekal kita untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala nanti. Maka saya mulai sekarang mengklasifikasikan tentang nilai ibadah dan hablum minannasnya kita. Yang pertama sebagai seorang istri, apa aja tugasnya? Saya nggak akan banyak-banyak Bunda. Karena kalau didetailkan itu banyaknya luar biasa. Tapi saya ambil nilai-nilai yang besarnya saja. Bagi seorang istri, maka belajarlah menjadi istri yang solihah. Quran surat keempat, ayatnya ayat ke-34. Ini sudah pernah dibahas sama saya pertama kali ketika saya ngisi di sini. Fasolihatu qanitatu hafizatul lil ghaib. Quran surat An-Nisa ayat ke-34. Jadi definisi menjadi istri yang salihah itu dia menggambarkan dua hal. Pertama, qanitat. Yang kedua adalah hafizatul lil ghaib. Kenapa qanitat? Istri yang salihah, dia sudah taat kepada Allah dan Rasulnya. Kecintaan kepada suaminya diiringi dengan ketaatan kepada suaminya tanpa terkecuali, Bunda. Terus muncul pertanyaan, Ustadz, kalau suami saya kasar, cuek, KDRT dan lain sebagainya, apakah saya harus tetap taat kepada suami? Ya. Maka jawabannya, selama suami tidak memerintahkan kepada kita para istri untuk berbuat syirik kepada Allah, maka mutlak tetap taat kita kepada suami. Contohnya, masak di rumah, ya kan Bunda? Nyediain minumnya, nyuciin bajunya, ya kan? Terlepas dari segala keburukan dari suami kita. Ini ngomong tentang istri dulu ya. Nanti biar adil saya ngomong tentang suaminya. Karena ada beberapa bapak-bapak yang nganterin para istri. Itu Bunda. Karena apa? Surga dan nerakanya kita sebagai seorang istri adalah suami. Maka taatnya kita sama suami dalam kondisi apapun, maka Allah mencatat sebagai kebaikan-kebaikan yang akan bisa mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti apapun suami kita. Itu garis bawahin. Terus kenapa? Kok kita akhirnya nggak siap dengan segala kekurangan suami kita? Kasar, KDRT, gak nafkahin, kabur begitu aja dan lain sebagainya. Jawabannya sederhana Bunda. Karena hati kita gak dekat dengan Allah. Itu jawabannya. Tapi Ustadz, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya menutup aurat. Betul, hanya sebatas ritualitas ibadah saja, belum ibadah yang berkualitas. Kenapa? Sekarang saya mau nanya. Ada ayat yang mengatakan ala bizikrillahi tatmainul qulub.
Ketika kita dekat dengan Allah, kenal dengan Allah, hati kita akan tenang apapun ujian dan masalah yang akan mendatangi kehidupan kita. Pertanyaan saya sederhana, ayatnya yang salah atau kita salah memahami ayatnya? Silakan Bunda. Kita yang salah memahami ayatnya, sehingga amal soleh yang kita kerjakan hanya sebatas ritualitas saja. Allah sudah menjanjikan ketika kamu dekat dengan Allah, banyak berzikir. Berzikir itu bukan hanya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Bukan Bunda. Sedekah itu zikir. Tilawah Quran itu zikir. Puncak dari zikir adalah sholat. Quran surat Toha. Surat ke-20 ayat 14. Kata Allah, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis shalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Nanya, gimana cara menyembahmu ya Allah? Wa aqimis shalah, dirikanlah salat, tegakkanlah salat. Li zikrihi, sebagai caramu untuk mengingatku, mengenalku dan dekat denganku. Kata siapa? Kata Allah. Jadi kalau salatnya sudah benar Bunda, salatnya sudah baik, salatnya sudah betul-betul nyaman kita, dinikmati salatnya. Kapan kita biasanya bisa menikmati salat? Lagi ada masalah. Betul kan? Nah sekarang kenapa masalah datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita? Biar kita bisa terus-terusan menikmati salatnya kita. Betul kan? Karena apa? Saat masalahnya dicabut, lalai nggak kita? Ngerjain salat aja ekspres. Ya nggak Bunda? Ruku belum lurus, udah berdirilah lagi. Makanya akhirnya, kamu lupa ya. Baru sembuh kemarin, udah lupa sama sakitnya. Ya kan? Akhirnya apa? Dikasih sakit lagi sama Allah. Biar apa? Biar makin nikmat lagi ibadahnya. Pertanyaan saya sederhana Bunda. Apakah harus dikasih masalah terus? Sehingga kita bisa semakin dekat sama Allah. Kapan belajarnya kita? Karena demi Allah Bunda, hidup kita itu berpindah dari satu masalah ke masalah selanjutnya, ke masalah selanjutnya, ke masalah selanjutnya, sampai kita nggak pernah lagi ketemu masalah. Kapan? Kematian. Betul kan? Kalau nggak masalah sama suami, masalah sama anak. Nggak masalah sama suami dan masalah sama anak, masalah sama keluarga. Siapa? Orang tua, mertua, tetangga, ipar, sepupu, dan lain sebagainya. Betul kan Bunda? Itu muternya di situ doang Bunda. Itu muternya di situ doang. Dan ketika kita betul-betul mendekatkan hati kita kepada Allah, maka masalah apapun yang datang nggak akan menjadi masalah dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita menggantungkan hati kita kepada zat yang maha menyelesaikan semua masalah hidup kita. Betul kan? Di Quran surat kedua, Al-Baqarah. Ayatnya ayat 185. Ini ayat rangkaian ayat Ramadan Bunda. 185. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yuridullahu bikumul yusra. Dan sungguh Allah itu menginginkan kemudahan bagi kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra. Sungguh Allah menginginkan kemudahan buat kita. Pertanyaan saya sederhana Bunda. Tolong dijawab jujur. Hidup kita sulit atau mudah? Sulit atau mudah? Jangan bohong. Kalau mau bilang sulit, sulit Bunda. Benar. Benar. Makanya saya minta jawabnya jujur. Kita ngerasa ngejalanin kehidupan kita ini sulit atau mudah? Benar. Kalau lagi hidupnya susah tetap mudah. Yakin? Nah sekarang ketika sebelum solusi itu datang banyak yang ngeluh atau enggak? Ya itu. Berarti memang kita ngerasa bahwa menapaki kehidupan ini dalam kesulitan. Betul kan? Kepayahan. Iya enggak? Dengan suami, dengan anak-anak. Coba anak-anak yang ketika diingetin gak mau dia. Ya kan? Masih sibuk dengan teman-temannya. Itu mudah? Enggak mudah Bunda. Tapi semuanya akan menjadi mudah
Saat kita semakin dekat dengan Allah, itu kuncinya. Itu kuncinya. Termasuk Allah datangkan solusi, Allah datangkan jawaban dari permintaan doa kita. Allah baikkan keluarga kita, Allah lancarkan rizki kita. Allah harmoniskan suami dan istri. Ingat Bunda, harmonisnya suami istri ini bukan berarti nggak ada masalah, bukan. Saya yang cuap-cuap begini sama istri saya di rumah, gitu. Tetap ada aja gesekan. Kenapa? Satu, jenis kelamin udah jelas beda. Isi kepala jelas beda. Pendidikan dari orang tua juga jelas beda. Karakter pasti beda. Nah sekarang tiba-tiba ada orang yang cerai ngomongnya, udah banyak perbedaan antara saya dengan istri saya. Pret. Bohong Bunda. Lah kalian dinikahin karena berbeda. Kenapa terjadi perceraian? Karena egois. Betul kan? Suaminya ngerasa benar, istrinya nggak mau kalah. Betul apa benar? Itu kan jadi pelajaran Bunda. Artinya apa? Kata Abdullah ibnu Mas'ud, ketika salah satu di antara kalian menjadi api, maka belajarlah menjadi airnya. Jangan dua-duanya api Bunda. Karena apa? Gini, Pak, karena kita para suami yang punya hak atas talak, ya, talak tidak bagi seorang perempuan, maka hebatnya setan itu nggak langsung membisikkan kepada kita, Pak. Setan itu datangnya kepada istri dulu. Akhirnya apa? Istri kita bertingkah seperti anak kecil, Pak. Kan suka nyebelin kita. Terutama kayak kita lagi nasehatin istri kita. Dalam kondisi tenang, dalam kondisi nyaman. Tapi sebagai seorang istri, dia motong terus setiap kalimat-kalimat yang kita sampaikan kepada istri. Jengkel nggak Pak? Itu kerjaan setan Pak. Setan membisikkan kepada seorang perempuan untuk dia ngomong. Kamu ngomong, kamu ngomong. Itu kata setan. Akhirnya apa? Suami yang tadinya sabar, emosinya pelan-pelan naik, akhirnya gebrak meja. Kamu maunya apa? Kalau mau pisah, pisah sekalian. Kan gitu. Itu udah talak satu kan? Betul kan? Itu Pak. Itu polanya begitu Pak. Kalau kita paham, pasti terus-terusan adem. Pasti terus-terusan tenang. Kenapa? Karena setan susah untuk masuk ke dalam diri kita secara langsung. Membisikkan secara langsung kepada kita untuk mengatakan kalimat talak. Kenapa? Karena kita tahu bahwa saya mengatakan talak selesai semuanya. Tapi istri yang lebih dominan dengan perasaannya, ya, disitulah tempat bermainnya setan. Tapi jangan salah, perasaan perempuan itulah kekuatan terbesar dari seorang perempuan yang disebut rahim. Makanya rahim ada di dalam diri seorang perempuan. Saya balik lagi. Yang pertama, qanitat, taat kepada suami dalam hal kebaikan. Sudah saya selesaikan ya. Kalau saya mau bahas satu persatu, ini nggak cukup waktunya. Nggak cukup waktunya. Pernah saya bahas di salah satu masjid di daerah Cimahi. Ini dari sudut pandang perempuan, Bunda. Nggak tahu ada yang hadir apa nggak di sini. Waktu itu saya membahas menjadi istri sepenuh hati. Nanti bulan Juni kalau nggak salah, saya akan membahas tentang menjadi istri yang dirindukan surga. Beda. Menjadi istri sepenuh hati berarti kita secara personal, secara pribadi. Kita memperbaiki hati kita dulu Bunda. Sehingga lahir sabarnya, lahir syukurnya, lahir tawakalnya, lahir ikhlasnya dalam membersamai suami kita seperti apapun dia. Itu dulu yang saya perbaiki. Baru menjadi istri yang dirindukan surga. Baru hikmatnya dia kepada suami. Apa yang harus saya lakukan kepada suami. Bagaimana perbuatan saya seharusnya kepada suami. Hikmat saya, ya kan? Ketaatan saya, pelayanan saya, servis saya kepada seorang suami. Itu konteksnya beda Bunda. Dan itu enaknya Islam. Bisa diklasifikasikan secara detail. Mau ngambil ilmu apa kita. Ya kan? Saya bilang tadi, kalau mau memperbaiki hati kita, biar kita bisa belajar sabar, biar kita bisa belajar ikhlas, ada materi-materinya, ada ayat-ayatnya. Bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus mengontrol hati kita dan lain sebagainya. Ketika suami kita, anak-anak kita, atau orang-orang di sekitar kita, perbuatannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Diri kitanya dulu harus selesai Bunda.
Di pertemuan pertama dulu saya masih ingat banget. Saya menyampaikan 4 peran manusia di dalam Al-Quran. Saya sampaikan lagi di sini ya, takutnya lupa. Yang pertama, sebagai diri sendiri. Dari 6.236 ayat, Allah mengklasifikasikan peran manusia itu pada 4 peran. Yang pertama, peran sebagai diri sendiri. Yang kedua, peran sebagai suami dan juga sebagai istri. Yang ketiga, peran sebagai seorang ayah dan peran sebagai seorang ibu. Yang keempat, peran sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial. Peran sebagai diri sendiri itu Bunda, berarti urusan hablum minallahnya sudah harus beres. Sehingga dia akan menjadi seorang perempuan yang betul-betul tulus. Dia melakukan kebaikan itu bukan tentang suami suka atau enggak. Yang di kepala dia, yang di hati dia, yang di dalam benak hati dia hanya berpikir bahwa saya melakukan ini menurut Allah baik. Semoga suami mau menerimanya. Contoh, masak. Masak itu bukan tugas seorang istri Bunda. Tapi kalau itu dilakukan karena Allah, dia akan lakukan secara sukacita. Dimakan gak dimakan sama suami, dia akan tetap bahagia Bunda. Kenapa? Karena Allah sudah mencatat itu sebagai kebaikan. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, asal suami senang, ketika dimasakin, suami pulang gak makan. Sakit hati? Kecewa? Nah, berarti belum beres sama peran diri sendiri. Hablum minallahnya belum beres. Itu gambaran contohnya Bunda. Gampang kan ngebedainnya? Ketika datang kepada suami, "Pah, pakai baju yang pink atau baju yang biru?" Suami bilang, "Terserah." Manyun gak? Karena cantiknya, bagus buat suami. Tapi melakukan itu bukan untuk Allah. Tapi untuk pujian suami. Muji gak suaminya? Enggak. Sampai manyun. Sampai manyun kan? Manyunnya gimana? Gak pernah dipuji sama papa. Iya kan? Itu kalau apa yang kita lakukan bukan untuk Allah, maka masih ada masalah sama diri sendiri Bunda. Harus bagaimana, seperti apa, itu detail, semuanya ada. Cuman gak mungkin saya bahas secara detail sekarang. Nah, maka ketika ketaatan kita kepada suami itu karena Allah, maka kita gak akan melihat keburukan-keburukan suami. Yang kita lihat adalah Allah memunculkan keburukan suami biar saya semakin dekat dengan engkau ya Allah. Itu Bunda. Itu kalau sudah selesai dengan diri sendiri. Akhirnya sabarnya makin panjang Bunda. Ini yang pernah saya sampaikan dulu bahwa ketika kita jujur, betul-betul jujur mencintai pasangan kita, baik suami ataupun istri, maka sabarnya akan semakin panjang. Pemaafannya akan semakin luas, syukurnya akan semakin besar. Sehingga ketika dari pasangan-pasangan kita lahir muncul sifat-sifat buruknya, dia nggak akan baper, dia nggak akan kecewa. Kalau sedih wajar, kita manusia Bunda. Tapi tidak hanyut dalam kesedihannya, dia langsung sadar bahwa Allah pasti punya maksud. Allah pasti punya tujuan. Mungkin saya sempat jauh dari Allah. Allah manggil saya lewat masalah yang ada, berarti Allah minta saya untuk mendekat lagi kepada Allah. Itu Bunda. Contoh paling gampang siapa? Kisahnya seorang Sayyidatina Asiyah binti Muzahim yang beristrikan seorang Fir'aun laknatullah alaih. Ini dari sisi perempuannya dulu ya, biar adil nanti. Gimana? Apa yang dilakukan oleh dia? Tetap dengan keimanannya, tetap taat kepada Allah, walaupun suaminya blangsaknya luar biasa. Betul Bunda? Durhakanya, laknat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di akhir hayatnya, di mana kematiannya Asiyah? Di tangan algojo dari Fir'aun laknatullah alaihi, tepat di depan matanya Fir'aun. Itu Bunda. Ini menggambarkan tentang qanitatnya. Ya, tentang qanitatnya.
tugas kita taat kepada suami dengan penuh rasa syukur, rasa sabar, dan ketulusan kita sebagai bentuk taatnya kita kepada Allah. Berarti apa pesannya? Taat kita kepada Allah, ngambil pahalanya lewat taat kita kepada suami. Gitu Bunda. Jadi kalau kesadaran kita sudah sampai pada tahapan itu, maka ketika suami nyebelin, kita kembaliin lagi sama Allah. Ya Allah, kan disakitin ya? Ya kan? Lagi dizolimin gak kita kalau suami nyebelin itu? Suami marah-marah sama kita disakitin gak? Perasaan kita disakitin. Pertanyaan saya sederhana, curhatnya sama Allah apa sama orang lain? Sama orang lain dulu, Ustadz, nanti baru sama Allah. Kebalik Bunda. Karena jalan di dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujur roha wa taqwaha. Kalau jalan takwa yang kita pilih, ketika ada masalah apapun yang dicari adalah air untuk berwudu, sejadah dihamparkan, sholat minta sama Allah. Minta sama Allah. Tapi kalau jalan fujur, jalan kemaksiatan, maka yang dicari adalah handphone, nelpon teman, WhatsApp teman, atau curhatnya di media sosial. Sekarang jalan takwa, berpahala nggak? Berpahala Bunda, karena yang kita tempuh adalah jalan sholat. Dan Allah pasti akan berikan pertolongannya lewat sholat. Wasta'inu bisabri wa sholat. Kan janji Allah kan? Tapi percaya nggak kita? Percaya, yakin nggak? Belum tentu. Ya nggak? Percaya kalau Allah pasti nolong kita, tapi yakin nggak? Enggak. Buktinya apa? Ketika ada masalah, bukan sholat yang kita kerjakan, tapi malah curhat sama orang lain. Betul kan Bunda? Kalau jalan fujur, dapat dosa apa dapat pahala? Dosa yang kita dapat. Tabungan dosa kita masih banyak Bunda. Kenapa doa kita belum langsung diijabah sama Allah? Karena bisa jadi amal soleh yang kita lakukan sebelum kita berdoa kepada Allah, itu digunakan dulu oleh Allah untuk menghilangkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Iya kan? Karena saking banyaknya dosa kita, terutama buat para perempuan adalah dosamu. Itu kenapa wanita yang solihah yang kedua adalah hafizatul lil ghaib. Menjaga kehormatan dia saat dia tidak sedang didampingi oleh suaminya. Makanya menggunakan lil ghaib. Suaminya nggak ada di depan dia Bunda. Suaminya kemana? Suaminya keluar, cari nafkah, bekerja, keluar kota, dan lain sebagainya. Dia menjaga kehormatannya. Bagaimana caranya? Dia tidak bermudah-mudah dengan teman-temannya untuk membuka aib keluarganya. Itu menjaga kehormatan Bunda. Dan dia pun tidak bermudah-mudah dengan laki-laki manapun ketika suaminya nggak ada di dalam rumahnya. Makanya kalimatnya, bima hafizallah. Sehingga karena dia sudah menjaga kehormatannya, Allah langsung yang menjaga kesuciannya. Ada contoh kisahnya? Ada Bunda. Ada beberapa sebetulnya. Di antaranya adalah seorang wanita yang dikabarkan oleh Nabi SAW sebagai wanita surga. Siapa? Saya lupa namanya, tapi Fatimah pernah datang ke situ Bunda. Karena Rasulullah mengabarkannya kepada Fatimah. Fatimah datang kepada perempuan itu membawa dirinya sendiri. Ngetok pintu. Ditanya, siapa? Saya Fatimah, putri dari Rasulullah Muhammad SAW. Apa kata perempuan ini? Saya tidak bisa membukakan pintu rumah karena saya belum izin sama suami saya. Oke, kalau besok saya akan datang kembali, kata Fatimah. Besoknya Fatimah datang balik lagi, bawa Hasan. Ngetok pintu. Terus ditanya sama perempuan itu, dengan siapa? Saya Fatimah kembali datang. Oh, ahlan wa sahlan. Tapi saya membawa Hasan. Mohon maaf saya tidak bisa membukakan pintu karena saya hanya izin kepada suami saya hanya untuk dirimu saja. Tapi kan Hasan belum balik, dia masih kecil. Iya, saya harus tetap izin kepada suami saya. Ya Allah Bunda. Wanita ahli surga hidup di zaman Rasulullah SAW sampai penasaran begitu loh Fatimah sebagai penghulu dari para wanita di dalam surganya Allah Bunda, sampai sepenasaran itu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Fatimah? Baik, kalau begitu saya besok akan kembali lagi ke sini.
Besokannya Fatimah datang membawa Hasan dan Husain. Ketika mengetok pintu, terulang kalimat yang sama. Kata perempuannya, mohon maaf, kemarin saya hanya izin kepada suami saya untuk dirimu dan Hasan saja. Tapi kan Husain lebih kecil. Dia jauh lebih kecil daripada Hasan dan belum balik sama sekali. Apa kata perempuan tersebut? Tetap saya harus izin kepada suami saya karena ada laki-laki yang harus masuk ke dalam rumah saya. Ya Allah Bunda. Gimana dengan kita yang janjian 5 orang yang datang se-RT ke rumah? Iya kan? Udah gitu mending kalau ternyata di dalam rumah itu kita tilawah Quran, ya kan? Ngebedah satu ayat dan lain sebagainya. Yang ada malah ghibah. Coba, suami tahu nggak itu? Nggak tahu Bunda. Saya mau tanya, transfer pahala atau dosa sama suami? Itu yang sering kita lakukan kan? Mohon maaf, sebagai seorang perempuan. Ini perempuan di zaman Nabi, kisah yang real ada. Dia menjadi sosok yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penjagaan dirinya saat suaminya nggak ada. Akhirnya apa? Besokannya Fatimah datang lagi, baru dipersilahkan masuk ke dalam rumah. Ketika masuk ke dalam rumah, lihat Bunda, apa yang dilihat? Rumahnya sederhana Bunda, nggak semewah rumah kita. Nggak ada sofa empuknya, nggak ada spring bednya, nggak ada bed covernya, nggak ber-AC dan lain sebagainya. Rumahnya cuman dari batu dan pasir dan lain sebagainya Bunda. Bawahnya bukan marmer kayak rumah kita Bunda, pasir. Tapi mata Fatimah tertuju pada satu sudut. Apa itu? Ada cambuk Bunda. Cambuk ngegantung di dinding rumahnya. Fatimah bertanya, untuk apa cambuk itu? Kata wanita ini, cambuk itu selalu saya turunkan dari situ ketika suami saya pulang ke rumah. Dan selalu saya simpan di samping hidangan yang saya hidangkan kepada suami saya. Kaget kan Fatimah? Kok bisa seperti itu? Iya, karena saya takut apa yang menjadi pelayanan saya. Apa yang saya hidangkan kepada suami saya ada ganjalan di dalam hatinya. Karena sedikit saja ada ganjalan di dalam hati suami saya takut Allah tidak ridho kepadaku. Ngeri gak Bunda? Kalau buat saya ngeri Bunda. Istri zaman sekarang boro-boro cambuk Bunda. Iya kan? Mau justru malah mulut sendiri yang jadi cambuk kan. Cambuk buat diri sendiri betul. Bukan untuk taat tapi menggelincirkan ke dalam kemaksiatan. Itu hafizatul lil ghaib Bunda. Hafizatul lil ghaib. Seperti itu gambaran wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Bahkan ada kisah Bunda. Seorang istri yang ditinggal oleh suaminya safar. Tinggalnya beda sama bapaknya. Pesuruh bapaknya ngabarin ke si perempuan ini bahwa anaknya bahwa bapakmu sakit keras. Kata perempuan ini, saya harus izin kepada suami saya dan suami saya sedang pergi safar keluar kota. Maka saya tidak bisa mendatangi ayahku. Sampai demi Allah Bunda, bapaknya meninggal, si perempuan ini nggak bisa datang dan hanya menahan air matanya. Kenapa? Taat kepada suami dan menjaga kehormatan suami. Zaman sekarang semuanya sudah dipermudah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang pegang gadget, giliran pergi ke satu tempat, ngomongnya udah nyampe di tempat. Iya kan Bunda? Bahkan lagi on the way, harusnya ngomong sama suami sehari sebelumnya atau minimal di pagi harinya Bunda. Kalau betul-betul lupa sebelum berdandan, sebelum siap-siap, ngomong sama suami. Bukan malah ngomong sama suami itu bukan izin, tapi ngasih tahu. Kan kebanyakan gitu. Udah janjian sama teman kita. Pak, suaminya ngelarang, udah sih Ma di rumah aja dulu gitu kan, kasihan anak-anak. Tapi Pak nggak enak, udah janjian gitu. Kan aku sama dia udah lama nggak ketemu Pak gitu. Kan gitu Bun. Itu minta izin apa cuman ngasih tahu? Salahnya kita Bunda. Saya mau tanya, dicatat dosa apa kebaikan sama Allah? Dosa Bunda. Kadang suami nggak bisa karena dia nggak mau istrinya sedih,
dan dia masih berbaik sangka bahwa silahkan, dia pengen ngumpul sama teman-temannya. Teman-teman SD, SMP, kayak kemarin kan bulan Ramadan kan, Masya Allah, hampir setiap hari bukber. Bukber sama teman SD, SMP, SMA, kuliah, dan lain sebagainya. Bahkan teman majelis taklim, iya kan? Buka puasa bersama, hebohnya cuma 5-10 menit pertama doang. Selebihnya sibuk sama gadget masing-masing. Giliran mau pulang, sis jangan lupa kita foto-foto dulu gitu. Foto baris, cis, heboh, diupload di media sosial. Bohong apa benar itu? Ya kan? Asli nak itu kan? Ketika lagi kumpul juga kan, kita nebar banyak dosa untuk suami kita. Menjaga kehormatan suami nggak bunda? Jauh bunda. Jauh. Terus bagaimana kita bisa hati-hati dalam perjalanan pulang kalau ternyata rem di dalam badan kita banyak yang blong. Bener kan? Remnya banyak yang blong kan? Iya kan? Nah itu PR besar bunda buat kita. Apa? Nanti saya sampaikan di bagian akhir ya. Yang kedua, sebagai seorang istri. Yang kedua, Quran surat ke-24 ayatnya ayat 31 dan Quran surat ke-33 ayat 59. Apa itu? Dua ayat ini tentang syariat menutup aurat. Syariat menutup aurat. Yang harusnya sudah selesai sebelum peran sebagai istri. Tapi sebagai diri sendiri bunda. Tapi saya bahas di sini. Quran pertama, dalil pertama Quran surat ke-24 ayat 31. Disebut di dalam Al-Quran dengan kata khimar. Khimar. Apa khimar itu? Kerudung. Jadi kerudung yang punten masih dicangkol, ya, masih suka dililit-lilit. Nah itu masih dalam kategori kerudung bunda. Yang ketika keluar rumah, kalau sekarang mah Masya Allah jamaah di Masjid Al-Irsyad syar'i semuanya bunda. Tapi nggak tahu kalau lagi jalan-jalan keluar negeri. Pakai sepatu boot segini, pakai celana jeans, pakai kemeja, jilbabnya dililit, pakai outer lagi jaket. Kadang saya suka bingung ketika nggak sengaja ngelihat di media sosial, emang Allah tuh cuma ada di majelis ilmu gitu. Di Turki emang Allah nggak ada gitu pas lagi main salju gitu. Jadi diturunin bunda standarnya. Dalam yang tadinya sudah pakai jilbab, ayat selanjutnya nanti saya bahas sedikit detail. Diturunkan menjadi khimar. Kan itu ya. Allah itu di mana-mana bunda, melihat kita 24 jam non-stop. Jadi gambaran tentang khimar itu adalah ketika melihat perempuan keluar rumah pakai jilbab, ya, pakai kerudung, kerudungnya dililit. Rata-rata yang banyak sekarang dilakukan oleh para wanita-wanita karir. Pakai kemeja, ya kan? Pakai kardigan, terus pakai celana bahan, ya kan? Di atas mata kaki celananya, nggak pakai kaos kaki, pakai high heels. Sudah jauh lebih baik daripada belum menutup aurat sama sekali. Ini bukan sebuah kejulitan saya yang mengatakan gini. Saya menggambarkan contohnya bunda. Bukan untuk menjelek-jelekan yang seperti itu, bukan. Saya memberikan contoh tentang kerudungnya ya. Yang lebih baik digambarkan oleh Allah sebagai seorang istri yang salihah adalah menutup aurat dengan sempurna sehingga lekuk tubuhnya tidak terlihat, yang disebut dengan satu kata, jilbab. Jilbab bunda. Quran surat Al-Ahzab, Quran surat ke-33 ayatnya 59. Perintahnya Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para nabi, perintahkan kepada istri-istri kalian dan putri-putri kalian untuk memanjangkan pakaiannya sehingga lekuk tubuhnya tidak terlihat. Masya Allah bunda. Kalau baca ayat ini harusnya kita bangga dan bahagia bunda. Kenapa? Di balik ayat ini, di balik perintah dari ayat ini, ada pujian dari Allah bahwa para bunda sekarang yang sudah berpakaian syar'i seperti ini dipuji oleh Allah memiliki keimanan
yang sama dengan keimanan istri-istri Nabi dan putri-putri Nabi. Itu kalau kita paham Bunda, setiap bahasa. Jadi kayak gini Bunda, kayak baca Quran itu seolah-olah Allah tuh lagi ngomong langsung sama kita. Allah ngomong langsung sama kita. Berarti ketika Allah menyampaikan firman-Nya, getar hati kita, berarti muncul pujian dari Allah. Berarti saat saya menutup aurat dengan sempurna, keimanan saya sedang menanjak, menaik seperti keimanan istri-istri Nabi dan putri-putri Nabi. Ya Allah, ini nikmat iman yang begitu mahal. Akhirnya apa? Memuji kebesaran Allah. Itu Bunda. Bukan cuman punten, maaf, pakai jilbab harga jutaan. Bisa bawa masuk surga enggak? Iya kan? Ada jilbab yang harganya ratusan ribu dan bahkan sampai jutaan kan? Itu enggak salah secara fashion, silahkan. Pertanyaannya adalah ketika kita beli itu pakai, muncul enggak sombongnya? Itu aja Bunda. Iya kan? Karena sering muncul kesombongan. Sombong itu sebesar biji zarah, kata Nabi SAW, gak akan pernah mencium baunya surga. Kalau cium bau itu dari jauh apa dari dekat Bunda? Jauh. Gak bisa mencium, berarti saking jauhnya surga dari pandangan kita Bunda. Kan itu? Silahkan. Mau self love, boleh Bunda. Apresiasi diri, boleh. Pakai pakaian yang bagus, boleh. Karena Nabi SAW ketika perang pakai pakaian terbaik, pedang-pedang terbaik, kuda-kuda terbaik. Ya, bahkan para sahabat yang lain pun mengamalkan hal seperti itu. Cuman pertanyaannya sederhana. Saat kita menggunakan pakaian-pakaian mahal itu, ada enggak setitik sombong di dalam hati kita? Ngerasa baju paling keren, ngerasa jilbab gue, sis jilbabnya bagus, iya beli merek anu, berapaan? 1,2 juta. Ngomongnya berapi-api Bunda. Saya mau tanya, bisa nggak ngejaga hati kita dari kesombongan itu? Kalau nggak bisa, mendingan pakai jilbab 200 ribuan, tapi hatinya tetap tawadhu. Itu Bunda. Daripada pakai jilbab mahal, pakai baju mahal, tapi ngerasa ya pokoknya sih paling lah ya. Tadi di awal kan sudah saya sampaikan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bima nittaqa. Allah nggak lihat pakaian kita, yang Allah lihat adalah ketakwaan kita kepada Allah. Saya cukupkan 2 saja ya. Sebagai seorang wanita, saya kerucutkan, saya persempit sebagai seorang istri, fokus menjadi istri yang solihah. Istri yang dipuji oleh Allah, istri yang taat kepada suaminya tanpa tapi, tanpa terkecuali. Karena apa? Ketaatan saya sebagai seorang istri, wujud dari bukti taatnya saya kepada Allah. Maka kalau ada masalah apapun sama suami saya tinggal ngadu sama Allah. Kenapa? Suami saya itu amanah dari Allah. Maka ketika ada masalah apapun, saya tinggal ngadu sama Allah. Kenapa? Karena suami saya bermasalah, Allah yang izinkan, maka Allah juga lah yang punya kuasa untuk mencabut masalah dengan suami saya. Gitu Bunda. Enak kalau punya pikiran begitu Bunda. Lempeng hidupnya, hatinya tuh ringan. Nah inilah yang disebut hati yang mutmainah. Hati yang mutmainah. Yang di Quran surat Al-Fajr ayat 27, 28, 29 dan 30 dipuji oleh Allah kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatil mardiyah. Sebelum saya lanjutin ayatnya. Apa kata Allah? Wahai hamba-hambaku, entah apakah kalian sebagai seorang istri atau sebagai seorang suami yang punya jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, jiwa yang selamat, jiwa yang sedikit sekali ngeluhnya kecuali hanya kepada Aku. Yang ketika diberikan ujian apapun kalian tetap sabar. Ketika diberikan masalah apapun kalian tetap ikhlas. Maka kalian sudah ridho dengan segala ketetapan yang Aku berikan. Aku pun ridho kepada kalian. Maka ayo aku rindu sama kalian. Aku kangen sama kalian. Masuk ke dalam surgaku. Aku masukkan kalian
ke dalam golongan hamba-hamba yang aku cintai. Bunda, demi Allah, saya ngomong begini itu nahan nangis, Bunda. Ngebayangin Allah itu manggil saya. Yang masih jauh dari kata itu, Bunda. Yang masih jauh dari kata itu. Itu harusnya bangga dan bahagia, Bunda. Ketika ada ayat seperti itu, lewat, kebaca. Resapin bahwa Allah itu sedang memanggil kita dengan segala ujian dan masalah yang datang dalam kehidupan kita. Kita masih bisa sabar, kita masih bisa nerima, kita masih bisa ridho. Dan mengembalikannya semua kepada Allah lewat hamparan sejadah dan tangan yang menengadah kepada Allah. Ya kan, Bunda? Sudah bisa pada fase itu? Insya Allah. Pasti jawaban paling aman, insya Allah. Dan selalu saya tanya, Bunda, insya Allahnya orang Arab atau orang Indonesia? Itu jadi PR buat kita, Bunda. Karena demi Allah, yang paling berat amalan yang paling berat itu bukan sholat. Amalan yang paling berat itu bukan puasa. Amalan yang paling berat itu bukan zakat, bukan sedekah. Ini tumben nggak ngelihat kain celeng lewat? Udah? Oh, emang nggak ada? Ada? Oh sudah? Oh di belakang. Jadi nanti Bunda keluar bisa sekalian nyimpan di belakang. Amalan yang paling berat itu bukan sholat, bukan sedekah, bukan zakat, bukan berbakti kepada orang tua, Bunda. Amalan yang paling berat, saking beratnya sahabat pernah menyampaikan tentang begitu beratnya ketika ayat ini turun. Quran surat ke-11. Ayatnya ayat 112, Bunda. Quran surat ke-11, ayatnya surat Hud, ayatnya 112. Itu ayat tentang apa? Istiqamah. Itu yang paling berat, Bunda. Istiqamah. Kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surat ke-11 ayat 112 ini, Allah menggunakan kata fastaqim dan istiqomahlah dan tetap tegak luruslah kalian. Muhammad, ini perintah kepada Rasulullah SAW, berarti perintah untuk kita juga sebagai umatnya. Tetap tegak lurus apapun yang terjadi, tetap istiqomah. Sama kayak lagi di kapal, Bunda, turbulensi, ada orang-orang yang tetap dia duduk sambil berzikir, ada banyak. Tapi yang panik lebih banyak lagi. Betul kan? Kenapa? Karena mereka nggak siap mati. Kenapa? Karena nggak punya bekal. Betul kan? Kenapa? Karena hidupnya nggak hati-hati. Betul kan, Bunda? Sama, kita juga gitu. Akan tetap tenang apapun ujiannya. Kalau betul-betul hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, sebagai seorang suami, saya hanya mengeluarkan satu ayat saja. Quran surat ke-66, At-Tahrim, ayatnya ayat ke-6. Sampai jam 11:10. Surat ke-66, surat At-Tahrim, ayatnya ayat ke-6. Apa yang Allah sampaikan? Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Yarhamullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para suami yang beriman, jaga dirimu, selamatkan dirimu, pastikan kamu terbebas dari siksa nerakanya Allah, wa ahlikum, nanti kamu bisa menyelamatkan keluarga kalian. Siapa? Anak, istri, cucu, cicit, keturunannya kita. Dari apa? Dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya sederhana, Bapak. Ini pertanyaan buat saya juga. Bekal kita udah cukup belum, Pak? Yakin gak kita bakal selamat dari nerakanya Allah?
Kan tadi 3 saya sampaikan. Masuk tanpa hisab, masuk dengan hisab tapi masuk ke dalam surga. Yang ketiga dicuci dulu di neraka baru diangkat masuk ke dalam surga. Kira-kira yang mana Pak? Yang pertama, kedua atau ketiga Pak? Ketawa. Iya kan? Ini ayat para suami hafal tapi nggak ngerti gimana cara ngamalinnya. Apa yang harus dilakukan oleh suami untuk mengamalkan ini? Belajar. Betul kan? Kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan, kalau kita tidak pernah merasakan lelahnya dalam belajar, maka kalian akan merasakan pedihnya dalam kebodohan. Betul kan? Coba Bunda, maaf banget. Semua ya, buat para panitianya, sama kita para istri, cek suami kita. Pendidikannya mungkin ada yang S1, S2, bahkan sampai S3. Ya, untuk dia menduduki posisi sekarang di kantor-kantornya. Bahkan di usahanya dan lain sebagainya. Masya Allah, untuk urusan dunia cerdasnya luar biasa. Tapi lihat, dalam seminggu berapa kali suami kita duduk di majelis ilmu? Hah? Berapa kali Bunda? Oke, saya panjangkan sedikit deh. Dalam 1 bulan berapa kali suami kita duduk di majelis ilmu Bunda? Tanya begitu sama suami Bunda. Pak, ini kita nikah udah berpuluh-puluh tahun. Kira-kira sih Pak, nanti akhir dari rumah tangga ini mau kemana sih Pak? Oh, Ma, ya jelas dong ke surganya Allah. Papa tahu nggak gimana caranya bawa mama sama anak-anak ke dalam surganya Allah? Tanya gitu. Tahu nggak Pak gimana caranya Pak? Kalau bapak-bapak yang hadir di sini mas setiap minggu nemenin istri mau nggak mau kan? Suami kita yang di rumah Bunda, yang saat ini lagi ada di kantor, yang ketika Sabtu Minggu ada kajian di masjid, lebih milih buat pulang. Mending kalau ke masjid itu juga. Iya kan? Tanya sama mereka. Maaf, saya kadang heran, bingung Bunda. Sama para suami yang pendidikan urusan dunia S1, S2, S3 sampai level profesor. Mentok. Iya. Tapi pendidikan akhirat TK. Iya kan? Apa buktinya? Berapa banyak suami yang mudah mengatakan kalimat talak. Betul kan? Ketika marah, yaudah kamu pulang aja sama orang tua kamu. Jatuh nggak? Jatuh Bunda. Bahaya kayak gitu Bunda. Udah gitu berulang kali diucapin, tiba-tiba malamnya campur lagi. Batasnya cuma 3. Kalau lebih dari 3, maka sudah haram. Yang ketiga ini sudah haram. Untuk apa? Untuk serumah. Jangankan campur, serumah juga sudah haram. Kan itu. Bahkan jangan malah cara mandi junub nggak ngerti lagi kan. Berarti selama ini pergi kemana-mana bukan cuma bawa kotoran di dalam tubuh, tapi memang secara fisik pun belum suci karena nggak pernah mandi janabat Bunda. Kan bingung makanya Bunda. Coba tanyakan, diskusikan sama suami Bunda. Ini ayat dari Allah buat para suami. Bukan suami secara umum. Muslim atau kafir, bukan Bunda. Tapi yang dipanggil sama Allah dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu. Apa isyarat dari Allah? Wahai para suami yang punya iman, baik imannya tinggi, sedang ataupun rendah, bahkan imannya hampir mati di dalam dirinya, coba introspeksi diri kalian. Kamu sebagai seorang suami, yakin gak kamu bisa selamat dari siksa api nerakanya Allah? Ada satu komen yang lucu Bunda di postingan saya di Instagram. Ketika seorang perempuan mention akun Instagram dari si cowoknya. Ketika saya sampaikan tentang apa? Tentang seorang suami itu harus belajar. Laki-laki itu harus cari ilmu. Sehingga dia tahu bagaimana memperlakukan istrinya. Memperlakukan anak-anaknya. Menyelamatkan mereka karena dia sudah selamat. Apa kata laki-laki yang dimention sama dia? Karena tujuan dan orientasi saya lebih tinggi daripada surganya Allah. Saya mikir, apa yang lebih tinggi daripada surga Allah? Dan surga Allah itu udah paling mentok Bunda. Surga Firdaus itu di bawah arasnya Allah. Gak ada lagi yang lebih tinggi daripada itu. Kecuali, punten, maaf. Saya akhirnya traveling.
Emang mau ngegantiin dan duduk di arsnya Allah gitu. Itu pas saya buka profilnya, oh Masya Allah. Akhirnya apa yang keluar dari hati saya? Semoga beliau diperbaiki imannya, Allah istiqomahkan dan Allah senangkan dengan majelis ilmu. Selesai. Kebetulan gak dikunci Bunda. Ada. Lucu-lucu Bunda, saya merhatiin komen baik itu dari para istri dan suami. Ada kan 1 bulan ke belakang, karena memang kajian saya banyaknya para ummahat. Jadi jangan salahkan saya kalau yang saya posting di Instagram, itu isinya adalah nasihat yang mengangkat derajat dari para seorang wanita. Ada laki-laki, seorang suami Bunda, tiba-tiba nge-DM saya, Ustadz, sebagai seorang ustadz kan seharusnya ustadz bersifat netral, bukan malah membela istri dan menganggap bahwa seolah-olah istri itu nggak boleh salah dan yang salah adalah suami. Ini laki-laki yang gagal paham Bunda, suami yang baperan. Iya baper kan gitu Bunda. Kalau suaminya mikir, konteks dari kan judulnya di bawah juga masih ada. Saya waktu itu potong-potong video dari Masjid Siti Khadijah yang di Cimahi. Kan di situ kelihatan menjadi istri sepenuh hati. Kelihatan tulisannya istri tapi dikomplain juga saya. Saya bingung, ini laki-laki salah gender kayaknya. Dulu waktu diciptain sama Allah, yang harusnya nggak ada tanduknya, ini ada tanduknya gitu. Oke, saya suka bingung sama laki-laki yang mentalnya mental strawberry begitu Bunda. Paham mental strawberry? Kasep, gagah, ya dari luar, tapi benyek dalamnya Bunda. Diuji sama Allah, baperan, ya kan? Disakitin sama istrinya, balik ke rumah orang tuanya, curhat sama orang tuanya. Aduh, ini mah jangankan mau nyelamatin istri, ngedidik istri aja nggak bisa, iya kan? Makanya saya kadang suka heran juga. Ada yang dari Kemenak di sini Pak? Wah itu tugasnya berat banget itu. Kantor urusan agama. Berarti semua urusan agama didiskusikan di situ kan? Tapi begitu mau nikah nggak dapet pendidikan sama sekali. Betul apa benar? Iya kan? Giliran ngebahas tentang rumah tangga, suaminya komplain, Ustadz kenapa kita semua para laki-laki yang disudutin? Pak, mohon maaf, Bapak sadar diri, introspeksi diri karena Bapak di rumah banyak nyudutin istri. Nginjek-nginjek kehormatan istri. Nabi datang sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam turun, perempuan diangkat martabatnya sejajar dengan laki-laki. Jadi kita tuh nggak perlu ada yang namanya emansipasi wanita. Betulan Bunda? Kenapa? Karena Islam sudah meninggikan derajat perempuan sejajar dengan laki-laki, yang membedakan adalah ketakwaan, tugas dan kewajibannya. Betul kan? Islam melarang nggak seorang perempuan untuk bekerja? Nggak ada larangan Bunda. Silahkan perempuan bekerja, tapi pastikan kewajiban kepada suami tertunaikan dengan maksimal. Artinya apa? Istri berangkat kerja bisa dengan suami atau setelah suami berangkat kerja. Istri pulang ke rumah, pastikan sebelum suami pulang atau bersamaan dengan suami pulangnya ke rumah. Selesai Bunda. Ketika istri dapat gaji, boleh nggak ngasih ke suami? Boleh, tapi itu bukan nafkah namanya. Itu sedekahnya seorang istri kepada suami. Karena yang memberikan nafkah adalah suami kepada istri. Itu Bunda, gak ada larangan. Nah, kalau sudah bekerja, kumpul sama laki-laki, risih. Mulai muncul rasa risih nih ya. Karena ngumpul sama laki-laki, karena udah sering ngaji di Masjid Al-Irsyad. Ketemu banyak guru, punya banyak ilmu, imannya tumbuh, ngerasa risih. Karena apa? Misal, dia di bagian marketing, yang notabene-nya kebanyakan adalah laki-laki. Kalau finance, itu banyaknya perempuan. Dia mulai risih. Nah berarti imannya sedang hidup Bunda. Imannya sedang hidup. Maka muncul kaidah selanjutnya dari Quran. Quran surat Al-Ahzab 33, surat ke-33 ayatnya 33. Apa kata Allah? Fitrah perempuan di rumah. Itu Bunda. Fitrah perempuan di rumah. Jadi asiknya belajar Islam itu bertahap Bunda.
Kenapa? Hammer itu nggak langsung turun ayat dari Allah, haram. Karena takutnya nanti kaget. Ketika sudah belajar bahwa hammer itu banyak mudorotnya, pelan-pelan ditinggalkan. Seiring dengan turun ayat demi ayat yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu jugalah sebab kenapa Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Selama 23 tahun kalau dibulatkan Bunda. Sama nggak Bunda? Kalau kita punya anak dari tahap lahir sampai usia 2 tahun. Apakah begitu lahir langsung disuapin nasi? Enggak kan Bunda? Pakai ASI dulu eksklusif kan. Sampai usia beberapa bulan baru disuapin makanan yang halus. Iya kan? Tujuannya untuk apa? Mempersiapkan kondisi fisik dari anak itu. Kenapa syariat Allah turun secara bertahap mempersiapkan mental dan jiwa kita. Saat syariat demi syariat itu turun, kita siap untuk menerimanya Bunda. Gitu Bunda. Jadi kalau kita sudah ngerasa gelisah, ngumpul sama besti, kok gak nyaman ya? Kok yang diomongin orang terus ya? Kok yang diomongin tentang kayak di film Indosiar tuh Bunda. Kepedihan, luka, sakit hati, harta, ya. Ya kayak di film Indosiar kan begitu ya. Gitu. Gak jauh-jauh dari itu gitu. Udah mulai gelisah tuh hati itu. Udah mulai gak senang. Udah mulai gak nyaman. Nah berarti imannya tuh tumbuh Bunda. Imannya hidup. Akhirnya apa? Jaga jarak sama teman-temannya. Pas diajakin, sis yuk ngumpul lagi. Enggak. Gue lagi pengen di rumah sama anak-anak. Sekarang gak asik, gak kayak dulu lagi. Dulu aja. Apa-apa paling duluan ketika diajak. Iya gue lagi seneng di rumah sekarang. Karena udah terlalu sering keluar rumah. Betul kan Bunda? Jawaban yang masuk akal kan? Saya lebih senang di rumah sekarang daripada, karena selama ini lebih sering keluar rumah. Kalau ada gelisah-gelisah seperti itu Bunda, dan para suami juga, itu isyarat dari Allah bahwa Allah sedang ingin memperbaiki kehidupan kita. Maka jangan ditolak Bunda. Apapun kegelisahan itu selama kepada kebaikan, bertentangan dengan kebaikan, maka segera diambil. Karena apa? Karena Allah sedang ingin memperbaiki diri kita, mempersiapkan diri kita untuk semakin siap untuk mempersiapkan, tuh dibulak-balikan kalimatnya, cuma tinggal penambahannya doang tapi maknanya beda. Mempersiapkan bekal kita menuju kepulangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Karena apa? Karena selama ini kita, coba saya mau tanya Bunda, tolong jujur. Kita memandang kehidupan kita sekarang itu sebagai nikmat atau sebagai ujian? Yakin? Yakin? Paham nggak? Nggak paham kan? Jadinya makanya ngaku-ngakunya ujian. Kalau menganggap kehidupan kita sebagai ujian, ketika suami lagi tantrum, nggak baper kita. Justru ngembaliinnya sama Allah. Kayak yang kalimat saya sampaikan tadi, suami saya lagi bertingkah, ini dengan izin Allah. Karena Allah pengen saya lebih dekat lagi sama Allah. Minta sama Allah, berdoa sama Allah, agar Allah yang memperbaiki suami saya. Kayak begitu nggak kita? Nggak kan? Ngambek kan? Baper kan? Kecewa kan? Sakit hati kan? Sehingga bikin hidup kita lalai Bunda. Kenapa? Karena kita memandang kehidupan kita sebagai sebuah nikmat. Nikmat dari Allah. Suami nikmat dari Allah. Betul, itu nikmat dari Allah. Tapi memperlakukannya seolah-olah itu menjadi ujian buat kita. Maka baiknya adalah ujian, bersyukur nggak kita? Iya kan? Buruknya pasangan kita itu juga ujian. Bersabar nggak kita? Selesai Bunda. Kalau melihatnya dari sudut pandang ujian. Kebaikan pasangan kita, kebaikan anak-anak kita, itu jadi ujian buat kita. Muncul nggak syukur kita? Kan gitu. Kelapangan secara rizki, materi, fasilitas rumah, dan lain sebagainya. Itu kalau dilihat sebagai ujian, pasti akan muncul syukurnya. Makanya akan menghidupkan surat ke-14 ayatnya ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum.
Kalau kalian mensyukuri apapun yang aku berikan kepadamu, nanti aku akan tambahkan nikmatnya. Jadi diterima dulu Bunda ketika itu sebuah keburukan. Diterima karena datangnya dari Allah, karena saking menerimanya yang dicari adalah air untuk berwudu, kemudian dia bersujud kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Sampaikan sama Allah tentang kelemahan dan keterbatasan diri kita, sabar nunggu pertolongan Allah, maka Allah memberikan nikmat selanjutnya. Apa? Kenikmatan dalam beribadah, kenikmatan dalam berdoa, kenikmatan dalam berbaik sangka kepada Allah. Betul kan? Kenapa sekarang kita belum bisa sabar? Kenapa kita belum bisa nikmat dalam ibadah? Kenapa kita masih sulit buat husnuzon kepada Allah? Karena kita belum menerima segala nikmat baik dan buruk dalam kehidupan kita. Sehingga wajar kalau kita belum mampu untuk berhati-hati dalam menapaki kehidupan kita yang sebentar ini Bunda. Betul kan? Banyak salahnya. Bahkan ujiannya kadang berulang. Kaidah sekolah, kalau di remedial berarti nggak naik kelas kan Bunda? Nggak lulus kan? Berarti ada yang salah dalam diri kita, harus diperbaiki. Apa yang diperbaiki? Dua saja. Perbaiki syukurnya, perbaiki sabarnya. Sehingga nanti kita akan banyak mengumpulkan pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan lebih berhati-hati dalam menapaki jalan pulangnya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan tentang seberapa pahit Allah memberikan kehidupan kepada kita, tapi seberapa besar kesyukuran kita kepada Allah, Bunda. Dengan datangnya kepahitan itu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Karena kaidahnya gini, Bunda. Ini closing statement ya. Kaidahnya begini. Sabar itu akan muncul kalau syukurnya sudah muncul lebih dulu. Contohnya, paling gampang aja. Sakit itu penggugur dosa, ya. Kebanyakan dari kita kalau sakit ngeluh kan? Iya Bunda. Hatur nuhun. Siap. Kalau sakit kebanyakan dari kita ngeluh. Iya kan? Tapi kalau kita berpikir bahwa sakit ini adalah cara Allah menggugurkan dosa buat saya, maka yang muncul adalah syukur. Kalau syukurnya sudah muncul, nanti sabarnya akan hadir juga Bunda. Jadi kuncinya belajar untuk banyak mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga itu dikonversi oleh Allah menjadi amal soleh untuk menggenapkan bekal amal soleh kita. Kalau ini kan ritualitas semua Bunda. Taat sama suami ritual kan? Ibadah kita, sholat, puasa itu ritual. Menutup aurat ritual juga. Gitu. Yang tidak dengan ritualisme adalah sabar dan syukurnya itu. Bersyukur dengan adanya suami, bersyukur punya istri yang cerewet, bawel. Kenapa? Daripada cahulen, iya kan? Diem gitu. Kayak ayam kehujanan gitu kan. Jadi semoga ini bisa menjadi bekal untuk kita memperbaiki Bunda. Memperbaiki kualitas kedekatan kita kepada Allah, sehingga memperbaiki jumlah tabungan pahala dan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini udah banyak pertanyaan.